One TV1. Dan sesuai dengan laporan dari mediator kemarin, mediasi yang sudah dilaksanakan, musyawarah untuk mencapai mufakat ya sebelum putusan dijatuhkan. Silahkan, kami berharap para pihak pembacaan surat putusan. Namun demikian, berdasarkan administrasi di perkara ini, waktu mediasi sudah selesai. Kalau kami sebagai kuasa hukum yang memang mengirimkan klarifikasi seperti yang disebutkan tadi dalam ruang sidang, yang gugatan mereka yang mereka sebutkan tadi di dalam ruang sidang, bahwa Wetiko merasa tidak nyaman dengan surat klarifikasi dan surat somasi yang kami kirimkan. Nah, justru ini agak aneh menurut saya. Kenapa anehnya? Apakah surat klarifikasi atau somasi itu melanggar hukum? Itu saja dulu pertanyaannya. Nah, jawaban itu sebetulnya pengacara Pak Wempi sudah tahu jawabannya. Apakah klarifikasi dan somasi itu melanggar hukum? Kalau memang merasa bagaimana tidak merasa bersalah atau tidak merasa melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam surat somasi dan klarifikasi, kan tinggal diklarifikasi, tinggal dijawab. Nah, ini tidak sinkronnya di situ, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, toh klien kami pun, keterangan dari klien kami bahwa memang anak yang dilahirkan oleh klien kami adalah anaknya Wetiko yang memang berhubungan dari 2014 sampai 2018 ya, tidak salah. Ya, nah jadi klien kami pun bersedia untuk tes DNA karena itu. Jadi agak lucu saja ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Surat klarifikasi dan surat somasi dianggap itu suatu perbuatan melanggar hukum dari kuasa hukumnya. Nah, itu merupakan keanehan bagi saya. Mungkin itu perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak bisa lagi untuk mengatakan bahwa seorang pengacara mengatakan surat klarifikasi kepada seseorang atau surat somasi kepada seseorang tanpa dijawab lalu mereka langsung mengajukan gugatan. Itu bagi saya ini sebuah lelucon yang sangat tidak lucu, lelucon yang sangat tidak lucu menurut saya. Baik, kami minta Wetiko dihadirkan karena di surat kuasa yang dia kuasakan ke kuasa hukumnya tidak sesuai bentuk tanda tangannya dengan KTP yang kami dapatkan. Yang mana KTP itu adalah diberikan oleh Wetiko saat kelahiran anak tersebut di rumah sakit Pondok Indah. Nah, KTP itu yang dia serahkan sendiri kepada pihak rumah sakit, menyatakan kalau dia adalah penanggung jawab yang membayar rumah sakit juga dan menyatakan sebagai bapaknya. Nah, KTP itu sebagai yang dia serahkan ke pihak rumah sakit. Nah, KTP itu kenapa tidak sesuai tidak sesuai dengan surat kuasa yang ada di kuasa hukumnya. Kami hanya mempertanyakan itu saja. Kalau Pak Wempi mendengar kali ini, kalau memang Pak Wempi memang sebagai penggugat dan benar itu, tolonglah hadir gitu kan. Jelaskan kenapa KTP-nya tanda tangannya berbeda dengan KTP dan surat kuasa yang dia berikan kepada kuasa hukumnya. Nah, jadi kami juga
memperjuangkan keadilan untuk klien kami dan klien kami sudah bersedia ke stand up. Kan kalau bisa dilihat dari jadwal mediasi kan sudah dilakukan selama proses persidangan juga, apakah Mbak Jen sendiri sudah pernah bertemu dengan Pak Wempi langsung di Jadi selama mediasi nggak pernah kami bertemu, bahkan saya mencoba untuk menghubungi dia melalui WhatsApp, lalu diblokir. Jadi mediasi pun nggak berjalan lancar dan menginginkan deadlock. Jadi berarti mediasi itu dilakukannya kapan Mbak? sudah ada 2 bulan yang lalu, sebanyak 6 kali mediasi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Padahal ini masalah, aku bilang lagi, ini sebenarnya masalah internal, masalah pribadi, antara pribadi. Nggak perlulah sejauh ini. Dan kita perlulah mediasi, tapi itu nggak pernah datang untuk mediasi. Saya mencoba untuk telepon, diblokir. Tadi barangkali sebagian dari Anda telah mendengarkan dan mengikuti persidangan ya. Nah, kami selaku kuasa hukum dari pembacaan gugatan tadi mengambil beberapa poin penting dari pembacaan gugatan tersebut ya. Mengapa kami minta dibacakan? Karena walaupun kami yang tergugat, kami ingin agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi gugatan ya dari seorang yang merasa dirinya adalah korban. Padahal faktanya kalau dilihat dia adalah orang yang di atas angin, laki-laki yang gagah perkasa, punya jabatan, mentereng ya, yang dengan jabatannya itu bisa sebenarnya terindikasi melakukan apapun juga ya. Nah, tadi mungkin Anda mendengarkan satu perasaan tidak nyaman dengan adanya somasi dari saudara Jennifer Veronica selaku hari ini adalah tergugat ya. Nah, padahal kalau kita mau kupas, siapa yang tidak memperbolehkan somasi? Somasi itu adalah suatu upaya untuk mengingatkan kepada orang yang sudah berjanji agar memenuhi janjinya. Betul apa betul? Ya kan? Nah, jadi kalau dia tidak lagi memenuhi janji atau tidak mengetahui kapan janji akan dipenuhi, makanya dilakukan somasi. Nah, yang tidak boleh itu menggugat sembarang orang. Jika Anda tidak mempunyai dalilnya, baik 1365 maupun 1243, yaitu wan prestasi atau onreh mata sedat, maka itu tidak boleh sembarangan. Nah, mereka menggugat dengan onreh mata sedat atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang mana? Itu pertanyaannya ya kan? Nah, jadi yang Ibu Nita permasalahkan tadi, you menggugat, berani muncullah begitu kan? Walaupun tadi hakim juga mengatakan hukum acaranya itu tidak mewajibkan mereka hadir karena sudah ada pengacara dari beliau begitu. Akan tetapi tentu Anda mengetahui ini perkara yang menarik perhatian masyarakat ya kan? Apakah karena engkau adalah seorang pejabat maka engkau dengan gampang menuduh orang sementara orang tersebut tidak mempunyai cara untuk membela diri begitu? Kan tidak boleh. Ini negara hukum, pasal 27 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan diperlakukan secara sama pula di muka hukum. Saya kira semua orang setuju itu. Nah, oleh karenanya kami agak keras tadi meminta tolong hadirkan. Jangan cuma bisa menggugat tapi tidak tahu apa yang digugat. Atau kami masih berbaik sangka, jangan-jangan dia nggak tahu apa yang digugat karena bisikan-bisikan tadi begitu. Cuma kalau terlalu lama begini, agak sulit kami mempercayai tidak mengerti dengan gugatan. Seperti yang beliau sampaikan dalam poin lainnya ya. Anda tadi mendengarkan tidak mengerti apa yang digugat. Masa ia tidak mengerti dengan apa yang digugat? Tapi barangkali ingin mendenial atau mengelak atau tidak mengiyakan tentang adanya hubungan, nah itu lain soal begitu ya. Mungkin karena posisi sudah menjadi pejabat jadi agak malu barangkali untuk mengakui, itu lain soal. But kita sudah di pengadilan, maka keadilan itu harus tegak. Probitas justisia ya. Kalau kami mungkin dengan bantuan teman-teman media ini, semoga Pak Wempi mengetahui kalau memang kehadiran beliau sangat kami harapkan. Semoga dia lihat berita ini dan kami berharap Pak Wempi sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik ya, itu bisa hadir dan bisa mendengar hal ini dan mungkin bisa menghubungi kami atau istilahnya datanglah ke pengadilan. Ini Pak Wempi sendiri tujuannya apa, berbeda tanda tangan KTP dengan surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum. Apakah benar-benar Pak Wempi sendiri yang menggugat Jennifer atau tidak? Itu saja, kami hanya ingin berbantu saja. Nah, kalau memang Pak Wempi
benar menggugat Jennifer, silahkan muncul, kami akan layani kok. Kami tidak takut untuk menggugat, ya. Jadi kami mohon kepada Pak Wempi sebagai pejabat publik, atau mungkin saya minta tolong kepada atasan beliau, ya. Mohon maaf, ini mungkin kami pun akan membuat surat terbuka mungkin nanti kepada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk bisa membantu hal ini. Karena kenapa Pak Wempi ini berbeda tanda tangannya di KTP dan di surat kuasa. Ini sebetulnya ada niat apa? Kami ingin tahu benarkah Pak Wempi yang menggugat atau tidak. Itu saja, kami menghadirkan Pak Wempi itu bukannya apa-apa gitu. Nah, jadi untuk membuktikan kata majelis tadi, kami harus membuktikan apa salahnya kami disuruh bekerja lagi untuk membuktikan tanda-tanda itu palsu atau tidaknya. Apa salahnya Pak Wempi hadir hanya sekejap saja membuktikan iya saya yang menggugat. Itu simpel sekali maksud saya seperti itu tadi. Makanya saya meminta kepada majelis untuk Pak Wempi-nya kami mohon untuk dihadirkan pengadilan, karena pengadilan lah yang punya kewenangan untuk menghadirkan beliau. Karena kami sudah berupaya mendatangi Kementerian Dalam Negeri juga untuk berusaha ketemu beliau, dan kami sudah berusaha untuk menelpon tapi tidak direspon. Bahkan telepon saya sendiri juga diblokir begitu. Hanya waktu itu saya memperkenalkan diri sebagai kuasa hukumnya Jennifer, tapi saya juga diblokir. Nah, seperti itu. Saya hanya kalau memang Pak Wempi yang menggugat kami, monggo silakan muncul aja sekali aja, nggak apa-apa. Jadi sebelumnya begini, pengacaranya Wempi itu adalah pengacaranya bekas saya. Jadi sebenarnya Pak Wawan juga yang mensomasi Wempi dulunya. Sebelum kami. Ya. Bagus nih. Jadi setelah saya tahu itu 10 Februari 2022 Pak Wawan menjadi pengacaranya Wempi, sedangkan belum cabut kuasa dengan saya langsung berkata, apa-apaan ini? Lalu dia menyuruh saya, Jen kamu cabut ya. Saya cabut di 10 Juni ya Bu, di 28 Juni 2022. Saya cabut. Wawan adalah pengacaranya Jennifer. Iya, dari 2019. Yang membuat somasi sebelumnya adalah Wawan. Iya, betul. Sekarang Wawan malah jadi pengacaranya Wempi. Saya sebagai Jennifer, saya tahu persis persoalan ini, dan saya juga pernah dengan Wetipo di rumah sakit, karena saya dengan Wetipo itu berdua masuk rumah sakit. Waktu saya melahirkan bernama Malcolm Wetipo. Semua saya tahu semua persoalan ini. Gitu. Nah, nggak tahu kenapa ini masalah seperti ini. Cuman saya harapkan Wetipo hadir. Saya ini bekas mama kamu, saya sangat sayang dengan Wetipo, karena saya tahu Wetipo itu sangat baik, itu sangat hormat dengan saya. Makanya dengan masalah ini saya sangat sedih, saya nangis. Kenapa bisa begini perbuatan Wetipo terhadap saya? Saya tidak salah. Dia tuntut anak saya dengan apa? Mungkin saya ini dengan anak-anak Gemini atau si Wawan, itu saja yang saya tahu. Sampai saya diusir dari rumah sama si Gemini. Kayak anjing saya diusir. Itu terus saya dibohongin sampai saya kembali dari rumah. Dari harga rumah 500 sampai 300 juta saya oke. Saya tidak menuntut apapun dengan itu. Saya sabar karena saya kasihan dengan cucu saya. Saya juga sangat sayang dengan Wetipo karena saya tahu kamu dengan anak saya. Saya minta pertanggungjawabkan Wetipo hadir di saya. Sebenarnya saya tidak mau masalah ini terjadi begitu ramai, karena ini masalah keluarga. Cobalah, gentleman lah buat Wetipo. Mama sangat sayang sama Wetipo. Saya hormat dengan Wetipo. One Kawan TV 1